Dari Jazirah Arab ke Uzbekistan, ke Champa, ke Benggala, ke Patani, ke Malaka, ke Palembang. Ada seorang keturunan Nabi SAW namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang berhijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Untuk apa meninggalkan Baghdad menuju Hadramaut? Waktu itu kalau meninggalkan Baghdad menuju Hadramaut seperti zaman sekarang meninggalkan New York tinggal di Rongkop Gunung Kidul. Perbandingannya itu. Karena kota Baghdad zaman itu kota terbesar di dunia, penduduknya lebih dari 3 juta orang. Kota Baghdad pada zaman itu. Kota Baghdad dibangun berbentuk konsentris melingkar, bagian terluar bentengnya dialiri sungai Tigris yang dibuat aliran sungainya mengitari kota. Tinggi benteng terluar kota Baghdad 40 meter. Tebal benteng terluarnya kota Baghdad di bagian atas bisa dilewati 4 kereta berjajar sekaligus. Tebalnya itu paling atas bisa dilewati 4 kereta jejer-jejer sekaligus. Jari-jari kotanya 40 mil. Berarti 75 kilo. Jari-jari kotanya. Berarti dari ujung ke ujung kotanya itu 150 kilo. Saking besar. Maka dikatakan pada zaman Imam Syafi'i untuk keluar dari istananya Harun ar-Rasyid perlu perjalanan sehari semalam. Untuk keluar dari istananya Harun ar-Rasyid itu perlu perjalanan sehari semalam. Kota Baghdad ini tingkatnya 7 lapis. Lapis tertinggi kota Baghdad itu bisa menyapa awan. Maka dikatakan Harun ar-Rasyid itu kalau siang gabut, bingung mau ngapain, ngomong sama awan. Hei awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau, nanti pasti hasil buminya datang menghadap aku. Itu aktivitasnya Harun ar-Rasyid kalau gabut ngomong sama awan gitu. Saking besarnya Baghdad pada zamannya. Nah, itu pindah ke Hadramaut. Hadramaut itu Rongkop Gunung Kidul. Kalau sini nak pelosok mana, Pak? Di Karanganyar ini? Hah? Oh, Purwodadi, Blusu. Ya itulah gambarannya gitu ya. Kalau sini kan agak rame karena sini itu full magic ya, Pak ya. Kebak keramat. Nah, ternyata keturunannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini pindah ke sana. Kenapa? Karena ingin melindungi anak cucunya dari fitnah akidah Syiah Rafidhah. Takut anak-anaknya terpengaruh akidah Syiah Rafidhah. Ini sejarahnya nanti yang lengkap bisa dicek ke Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Lalu Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini berputra di Hadramaut. Anaknya namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu yang kemudian keturunannya Alawi ini merasa di Hadramaut daya topang kehidupannya sedikit, tanahnya tidak subur, perdagangan tidak ramai dan lain sebagainya. Mereka perlahan-lahan bergeser ke timur, berhijrah, berpindah. Maka ada yang sampai ke Uzbekistan. Ini yang kemudian jalur ini ke Kazakhstan, Uzbekistan, ya melalui India. Ini disebut sebagai keluarga Azmat Khan. Ada yang ke timur sampai ke Gujarat, Pakistan, dan lain sebagainya. Ada yang ke timur, ya makin ke timur, sampailah ke Nusantara kita. Termasuk tadi diantaranya adalah ya dugaan beberapa ahli sejarah, Duriyah itu sebagiannya menjadi raja-raja di Nusantara, termasuk Ba'ab Masyhur Malamu
yang ada di Ternate kemungkinan besar dari dzurriyyah ini, yang nenek moyangnya berasal dari Baghdad. Nah, karena memang para Sadat Ba'alawi ini, para sayyid-sayyid keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini ganteng-ganteng, kalau sampai Nusantara pun diambil menantu oleh para raja. Maka mereka pun menurunkan banyak dinasti raja-raja. Seperti misalnya Bapak Ibu bisa melihat kerajaan Siak Sri Indrapura. Itu raja-rajanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kerajaan Pontianak, itu Al-Qadri dari dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tadi kita sudah menyebut kerajaan Ternate dan lain sebagainya. Ini gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah gelombang yang tercipta karena perang salib dan penyerbuan Mongol. Selama terjadinya perang salib dan penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Islam di abad ke-11, 12, 13, 14 dan 15, maka dunia Arab Timur Tengah sangat memerlukan dana yang super besar untuk bisa mendanai jihad fisabilillah. Dari mana dana itu didapat? Dari perdagangan rempah-rempah. Maka jalur perdagangan rempah-rempah ini sangat dijaga oleh kaum muslimin supaya tetap lancar, dan jalur perdagangan rempah-rempah itu membentang dari Ternate Tidore di timur sampai ke pelabuhan-pelabuhan seperti Aden, Maskat dan lain sebagainya di Jazirah Arab. Kalau jalur ini harus diamankan, maka ada yang harus diutus untuk mengamankan jalur-jalur tersebut. Maka termasuk di antara para panglima yang mengamankan jalur laut tersebut, konon ada yang bernama Merah Silu. Merah Silu inilah yang kemudian mengamankan pelabuhan di ujung utara Sumatera yang bernama Pelabuhan Samudra di Pasai, untuk menjadi transit akbar jamaah haji maupun jalur rempah-rempah. Merah Silu inilah yang kemudian ketika menjadi sultan, namanya Sultan Malik As-Saleh. Gelar Sultan Malik adalah gelar sultan yang biasa dipakai oleh raja-raja dinasti Ayyubiyah, keturunan Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Mamluk di Mesir, dan mereka memang sezaman. Bisa disimpulkan kerajaan Samudra Pasai berinduk dalam pembelajaran keislaman kepada dinasti Mamluk di Mesir. Dugaan lain pula menyebutnya bahwa Ba'ab Masyhur Malamu di Ternate, juga Kolano Muhammad Naqi di Tidore adalah bagian dari strategi mengamankan jalur rempah-rempah itu, sehingga mengirimkan ulama-ulama muslim untuk menjadi sultan-sultan di daerah penghasil rempah-rempah. Sedemikian pula Gaus Abdurrahman yang kemudian mengamankan Jazirah Lombok. Demikian pula di Jawa, pemukiman-pemukiman Islam tumbuh di pelabuhan-pelabuhan untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah. Termasuk di Leran Gresik, di mana makam berangka tahun 900-an banyak ditemukan, misalnya nisan Fatimah binti Maimun yang kemudian berada di Leran di Gresik. Ini adalah gelombang ketiga dari penyebaran masuknya Islam ke Nusantara kita yang tercinta. Diamankannya jalur rempah-rempah oleh para panglima muslim yang kemudian menjadi para penguasa muslim. Lalu setelah itu, mungkin ini yang paling seru, tapi mungkin nanti kita tidak bisa bahas sampai tuntas, adalah gelombang keempat.
Gelombang keempat ini gelombang kedatangan ulama-ulama yang memang secara intensif mewakafkan dirinya untuk melaksanakan dakwah, dan mereka mengalami keberhasilan sangat besar dengan izin Allah pada abad ke-15 dan 16 Masehi, khususnya di Jazirah Inti yaitu Pulau Jawa, dan menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Pelopor dari generasi ini menurut Kiai Haji Ahmad Baso adalah Sayyid Ahmad Jamaluddin Al-Akbar, yang di Jawa kemudian banyak disebut sebagai Syekh Jumadil Kubro. Ketika Kiai Haji Ahmad Baso menelusuri naskah-naskah di berbagai negeri yang merangkum dan menuliskan kiprah Syed Ahmad Jamaluddin Al-Akbar alias Syekh Jumadil Kubro, maka bisa dilacak bahwa beliau melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Dari Jazirah Arab ke Uzbekistan, ke Champa, ke Benggala, ke Patani, ke Malaka, ke Palembang, ke Aceh, ke Pasai, ke Mekah lagi, balik ke Nusantara, menuju Jawa, dan kota-kota di Jawa banyak sekali yang dijelajahi termasuk Semarang, makanya ada makamnya. Mungkin maksudnya makom, bukan makam. Makom itu tempat kedudukan. Lalu ke Lombok, lalu ke Ternate, ke Tidore, ke Sulawesi Selatan, ke Mindanao, balik lagi ke Sulawesi Selatan, sempat ke Cirebon, dan seterusnya. Perjalanan dakwah yang luar biasa. Syed Ahmad Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro memiliki nama, memiliki putra yang bernama Syekh Ibrahim Asmoro. Syekh Ibrahim Asmoro ini mungkin identik dengan apa yang disebut sebagai Syekh Ibrahim As-Samarqandi dalam babat Tanah Jawi. Syekh Ibrahim As-Samarqandi diceritakan berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau Syekh Ibrahim Asmoro kemudian menikah dengan putri kerajaan Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan adalah adik dari Ratu Dwarawati Permaisuri Dyah Kertawijaya dari kerajaan Majapahit. Jadi Raja Champa itu memiliki dua putri, yang satu dinikahi Raja Majapahit, yang satu dinikahi oleh Syekh Ibrahim Asmara ini. Syekh Ibrahim Asmara kemudian diceritakan memiliki 3 orang putra laki-laki selain 1 orang putri. 3 laki-laki putra beliau, yang pertama namanya Sayyid Ahmad Rahmatullah, yang kedua namanya Sayyid Maulana Ishaq, yang ketiga namanya Sayyid Ali Murtadha. 3 orang ini kemudian setelah beranjak dewasa meninggalkan Champa menuju ke Jawa, menghadap kepada bibinya Ratu Dwarawati di Majapahit. Atas rekomendasi dari Dewi Dwarawati, maka Sayyid Ahmad Rahmatullah diizinkan membuka sekolah tata negara di Ampel Denta, Surabaya. Maka beliau Ahmad Rahmatullah dikenal sebagai Sunan Ampel. Atas rekomendasi Ratu Dwarawati pula, Sayyid Maulana Ishaq berangkat ke Belambangan, Majapahit Timur untuk menangani kejadian besar, yakni pagebluk, wabah penyakit di sana. Atas rekomendasi Ratu Dwarawati pula, Sayyid Ali Murtadha atau lidah Jawa dan babat Tanah Jawi menyebutnya sebagai Sayyid Ali Murtala. Bilang Murtadha itu susah orang Jawa. Ramadan dibaca Ramelan, Romelan gitu ya. Maka Murtadha dibaca Murtala. Maka Sayyid Ali Murtadha menjadi Raja Pandita.
Pangeran Raja Pandita yang dimaksud adalah Menteri Agama Kerajaan Majapahit mengurusi komunitas Islam di ibu kota Majapahit di Trowulan dan dimakamkan di Troloyo. Syekh Abu Fadl Senori Tuban dalam kitab beliau Ahlal Musamarah memberi catatan menarik bahwa pernikahan Ratu Dwarawati yang seorang muslimah dengan Raja Dyah Kertawijaya yang belum masuk Islam itu secara hukum fikih memang kontroversial. Tetapi sejarah tidak bisa membantah berkat beliaulah dakwah Islam di Majapahit bisa mendapat tempat yang terhormat dan diterima dengan sangat penuh semarak. Jadi ini hukum nikahnya itu memang kontroversial. Putri muslimah kok nikah dengan raja Hindu. Tetapi kontribusi beliau bagi dakwah itu tidak diragukan. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau dan selain dosa. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di surga. Karena kalau ngitung pahala jariah, karena beliau yang kemudian melindungi keponakan-keponakannya yang berdakwah ini, maka ya sekarang kita semua beragama Islam turun-temurun dari bapak, kakek, simbah, buyut, canggah, wareng, dekudek, gantung siwur, gebok bosok, gali asem, naik ke atas itu. Semua amal dalam Islam itu karena beliau andil dalam dakwah mula-mula di sini mengalir kepada beliau rahimahallahu ta'ala. Ini tentang Ratu Dwarawati. Nah, kira-kira 40 tahun sebelum ketiga ulama muda ini datang, jadi Syed Ahmad Rahmatullah tiba di Jawa diperkirakan berusia 30. Maulana Ishaq sekitar 28 dan Syed Ali Murtado sekitar 25 tahun. Diperkirakan 40-an tahun sebelum mereka datang, di Jawa telah datang pula seorang ulama besar yang asalnya, ini melalui penelitian modern, negara Azerbaijan berhasil mempresentasikan bahwa beliau Maulana Malik Ibrahim berasal dari Azerbaijan. Azerbaijan itu pun di Pak, penjenengan golek ini peta dunia mesti ketemu ya. Azerbaijan menika menawi preso Turki ngetan sekedhik wonten Laut Hitam, jejere Laut Hitam niku wonten negara jenenge Azerbaijan. Dari Azerbaijan beliau berangkat ke Mesir menuntut ilmu di Al-Azhar Asy-Syarif. Di Mesir beliau membaca kitab Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah yang mengunjungi Samudra Pasai menceritakan bahwa di sebelah timur Samudra Pasai terdapat negeri yang menghasilkan beras dan aneka rempah-rempah yang berharga mahal, dan negeri itu subur, makmur dan kaya. Sayang, kata Ibnu Battutah, yang aku dengar penduduknya masih banyak yang menyembah berhala. Itu tulisannya Ibnu Battutah di Ar-Rihlah. Gara-gara membaca yang begitu, Maulana Malik Ibrahim itu langsung semangat. Pokoknya saya harus ke sana berdakwah.